Hai guys, selamat datang di channel ID Gunanda Marketing Suzuki Ciputat melayani pilihan mobil area Jabodetabek. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu dan tetap jaga kesehatan dan semakin produktif ya. Kemarin aku dapat pertanyaan seperti ini. Tiba-tiba dia nge-WhatsApp aku kan. Bang Edi, saya baru beli mobil all new R3 Matic ya kan. Dikasih tahu tipenya GX Matic. Bang ini saya bingung nih bang. Ini Matic banyak banget hurufnya. Ini fungsinya apa aja bang ya? Bisa nggak buatkan videonya bang gitu ya? Biar tahu saya fungsinya apa aja gitu ya. Aku pengen request nih bang buatkan videonya gitu ya. Nah, maka dari itu aku sengaja buatkan hari ini videonya khusus untuk teman-teman yang bertanya itu ya. Jadi aku sekalian post di YouTube channelku ya. Nah, seperti apa videonya? Simak terus video di berikut ini. Jangan lupa di subscribe dulu ya. Mobil yang bertransmisi otomatis memang di tahun-tahun 2020-an ini memang agak populer ya, karena memang mobil bertransmisi otomatis itu kita meringankan tenaga kita kalau kita mau mengendarai. Karena apa? Kita nggak perlu lagi injak kopling, kita nggak perlu lagi pindahin posneleng segala macam, dan kita menggunakan mobil secara praktis kalau menggunakan yang transmisi otomatis ya. Dan memang transmisi otomatis ini berbeda dengan yang transmisi manual ya. Kalau transmisi manual itu dia hanya tuas dan ada angka-angkanya. Tapi kalau yang matic dia di sini huruf dan angka ya. Ada beberapa huruf dan angka. Ini kan transmisi otomatiknya all new R3 ya. Nah, di sini ada P, di sini ada R, di sini ada N, di sini ada D, di sini ada 2 dan L ya kan. Nah, mungkin teman-teman bertanya-tanya, atau mungkin teman-teman sebelumnya menggunakan manual, kok beda gitu ya? Pastinya jelas beda teman-teman ya. Nah, di sini aku mau jelasin apa sih fungsinya P, apa fungsinya R, apa fungsinya N, apa fungsi D, 2 dan L ya. Berikut dengan yang ada di sini shift lock ya. Nah, pertama, mulai dulu yang si P. P itu artinya adalah parkir teman-teman ya. Biasanya digunakan di saat parkir di misalnya teman-teman sudah selesai mengendarai mobilnya, teman-teman mau parkir, kalau teman-teman posisi di netral, teman-teman off kan mobilnya, itu nggak totalitas mati, dia masih nyala MID-nya ataupun head unit-nya. Tapi kalau teman-teman buatkan di P, lalu teman-teman on off kan atau off kan mesinnya, itu langsung mati dia sendirinya. Itu dia fungsinya kalau di yang V ya. Terus kalau yang R, ini ya teman-teman, buat gigi mundur ya, atau reverse atau gigi mundur. Jadi ini buat gigi mundur ya, jadi nggak buat maju ya. Jadi kalau di manual pun memang itu hurufnya huruf R sih, bukan angka gitu ya. Di Matic pun sama, dia itu hurufnya R. Terus ada di bawah sini teman-teman ya. Ini ada kan tulisannya N nih. Ini artinya netral ya, jadi netral. Jadi transmisi ini dan mesin itu nggak terhubung sama sekali ya. Jadi dia nggak ada penghubung tenaga ya. Jadi kalau yang R, D, 2L ini kan dia berhubung antara mesin dan transmisi. Tapi kalau yang N ini netral, dia nggak sama sekali terhubung ya. Jadi mau teman-teman gas sekencang apapun, dia nggak akan jalan ataupun nggak akan mundur ya. Itu dia fungsinya untuk yang N. Nah, kalau teman-teman bertanya, yang D. Nah, yang penting ini sebenarnya yang D, teman-teman. Yang D ini artinya drive ya. Drive ini artinya supaya dia jalan ya. Jadi umumnya memang kalau Matic itu banyakan D sih. D ini masuk di dalam kategori transmisi yang otomatis. Otomatis artinya apa? Jadi dia ini D ini gigi 1 sampai dengan gigi 4, dia itu tercampur di gigi D ini. Ya, jadi di gigi ini otomatis dari 1 sampai 2. Kalau misalnya posisinya dia lagi tanjakan, atau misalnya posisi lagi jalan mau start awal, dia itu di D, misalnya kita buat di D, artinya drive kan, dia itu mulai di gigi 1. Nah, setelah digas, terus RPM-nya naik, dia otomatis naik ke gigi 2. Terus selanjutnya kalau agak sedikit kencang, dia next naik ke gigi 3, next setelah mau lebih kencang lagi dia naik ke gigi 4 untuk yang D ini. Nah, di bawahnya ada gigi 2 nih teman-teman ya. 2 artinya apa ini? Jadi 2 ini artinya untuk menahan si transmisi otomatis ini tetap stuck di gigi 2 ya. Jadi dia stuck di gigi 2. Jadi dia stuck itu gigi 1 dan gigi 2. Dan dia nggak mau berpindah ke gigi 3 dan gigi 4. Jadi dia stuck aja nih di gigi 2 nih teman-teman. Ini artinya nih. Terus di bawahnya lagi ada L.
Kenapa nggak huruf satu aja gitu ya, ataupun gigi satu? Karena artinya memang ini L ini adalah gigi satu. Jadi sama artinya seperti yang gigi dua tadi. Jadi dia stuck di gigi dua. Kalau yang L ini dia stuck di gigi satu, teman-teman ya. Jadi dia nggak akan berpindah ke gigi-gigi yang lain, ke gigi dua, gigi tiga dan lain-lain, teman-teman. Itu dia fungsinya untuk yang L ini. Nah, di sini ada shift lock nih, teman-teman ya. Mungkin teman-teman pengguna mobil Matic Suzuki masih bertanya-tanya, apa sih fungsinya si shift lock ini? Nah, fungsinya si shift lock ini untuk parkir paralel biasanya, teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman biasanya lagi kondangan atau apa, lagi parkir di mana gitu, terus tukang parkir ngomong, "Pak, jangan direm tangan ya, atau jangan diparkirin ya." Nah, teman-teman langsung aja posisiin dulu mobilnya, mati dulu. Cara mematinya kan seperti aku sebutin tadi, di P, harus di P dulu. Nah, kalau di P kan ini didorong nggak bisa nih ya, karena dia kan posisinya parkir, jadi dia ngelok transmisi dan mesinnya. Nah, teman-teman, supaya dia pindah ke netral, dari P ke netral, itu teman-teman pencet shift lock ini, pencet cup, lalu teman-teman pencet yang ini secara berbarengan nih, kelihatan nggak nih? Yang ini. Secara berbarengan pencet ini lalu tekan ini. Jadi pindahin gitu ya. Nih aku contohin ya. Satu, dua. Nah, ini sudah posisi di netral, teman-teman ya. Dengan posisi kendaraan ini mati, nggak nyala ya. Jadi dia bisa dipindahin ke netral. Lalu aku lepasin rem tangannya. Nah, gini. Dan ini dia udah bebas ataupun free, didorong mau mundur mau maju, dia bisa didorong maju mundur. Aku contohin ya. Nah, dia itu bisa maju dan mundur. Itu dia fungsi shift lock ya. Nah, ini ada OD nih. OD ini nanti next aku akan buatkan videonya setelah video yang satu ini. Oke? Mungkin itu dulu teman-teman video tentang apa sih fungsi dari huruf-huruf yang ada di transmisi ini ya. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih teman-teman sudah menonton sampai selesai. Tetap jaga kesehatan dan semakin produktif. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.